Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 ya anak-anak. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan lompat katak tersebut. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat katak. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Ayo berdiskusi. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan baik, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format penulisan laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitan dengan tempat hidup serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. 4. Waktu dan tempat. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat, Kampung Mekarjaya. 5. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak
Kurniawan. Pewawancara Lani. Hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. 6. Kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo, kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan hidup di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Presentasikan hasil yang telah kamu tulis dalam kelompok. Baca teks berikut. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat pelindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman sekelompok. Ayo renungkan. Setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Mintalah mereka menuliskan komentar tentang ceritamu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.